Taib, kita lanjutkan kitab Misku Al-Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Masih pada permasalahan yang terakhir, itu berkaitan dengan hadis nomor 182. Yang terakhir itu apanya? Idza adzana al-muadzin wal ina fi yadihi, kan? Apabila muadzin mengumandangkan azan dan seseorang di tangannya berada air, atau air masih berada di tangannya, apakah dia boleh meminum? Ini yang terakhir. Taib. La ilaha illallah. Taib, kita lanjutkan mungkin permasalahan yang berkaitan dengan ini zahir, yani jelas. An Aisyah, hadis yang ke-183. An Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Ummu Salamah zaujat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub disebabkan hubungan badan dengan istri beliau. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan saumnya. Yani mandinya kapan? Setelah terbit fajar shadiq, yani ketika sudah masuk waktu subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walabdhuhu hadha labdhuhu. Taib. Inilah permasalahan pertama berkaitan dengan hadis ini. Idza tala'a al-fajr wa huwa junub fahal yasih shaumuhu. Apabila seorang masuk fajar dan dia dalam keadaan junub, apakah puasanya itu sahih? Apakah saumnya sahih? Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, al-junub lahu an yuakhir al-ghusl hatta yusbih. Seorang yang junub boleh mengakhirkan mandi walaupun masuk waktu fajar. Wadih? Kemudian dia mandi dan melanjutkan saumnya dan tidak ada sesuatu pun baginya. Dan ini ucapan mayoritas ahli ilm, ucapan a'immatul arba'ah, dan diriwayatkan dari 9 sahabat. Apa dalilnya? Hadis yang kita sebutkan, bahwa Rasulullah masuk fajar dalam keadaan junub dan mandi setelahnya. Pendapat yang kedua, hukiya anil Hasan ibn Salih annahu la sawma lahu. Di sebagian ulama mengatakan tidak ada saum bagi orang yang junub. Dan ini pendapat pertama Abu Hurairah. Subhanallah. Pendapat pertama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah berpendapat bahwa siapa yang junub kemudian masuk waktu fajar dan dia belum mandi, khalas, enggak lagi puasa baginya. Dan ini juga diriwayatkan dari Tawus, dan Urwah An-Nakhai dan selainnya. Berkata Al-Hafidh, walam yasih anhu wa huki anil Hasan al-Basri wa Salim ibn Abdullah ibn Umar wal Hasan ibn Salih yasumuhu wa yaqdih, wa anin Nakhai fi riwayah yaqdi fi al-fard duna at-tatawwu'. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, bahwa Abdurrahman ibn al-Haris mengabarkan kepada Abu Hurairah tentang hadis yang kita sebutkan tadi, ucapan Aisyah dan ucapan Ummi Salamah. Wadih, bahwa Nabi SAW yudrikuhu al-fajr wa huwa junub, kan itu, thumma yaqtasil wa yatim sawmahu. Kemudian Nabi SAW mandi setelah kapan? Setelah terbit fajar dan melanjutkan saumnya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Ahuma qalata lak, yani dua-duanya Aisyah dan Ummu Salamah berkata kepadamu? Qala na'am, dia berkata na'am.
qala huma a'lam. Oleh karena itu Aisyah dan Ummu Salamah itu lebih faham tentang keadaan Nabi, maka dia rujuk dari pendapatnya. Naam, thumma radda Abu Hurairah ma kana yaqulu fi dhalika ila al-Fadl ibn Abbas faqala Abu Hurairah sami'tu dhalika min al-Fadl wa lam asma'hu min an-Nabi alaihi salatu wassalam. Qala faraja'a Abu Hurairah amma kana yaqulu dhalik. Kemudian Abu Hurairah rujuk. Subhanallah. Nah, ini faedah menunjukkan apa? Makanya apakah ucapan sahabat itu hujjah atau laisa bihujjah, kan gitu. Ini pernah kita jelaskan tentang permasalahan usul fikih. Hal qaulus sahabi hujjah atau laisa bihujjah? Ada yang masih ingat tahrir? Ini apa yang menjadi perselisihan para ulama pada permasalahan ini? Abu Darda, apakah ucapan sahabat hujjah atau bukan hujjah? Apa tahrirnya? Kan itu. Apa yang diperselisihkan? Apa yang para ulama bersepakat? Pertama, para ulama bersepakat kalau ucapan sahabat dalam permasalahan yang bukan ijtihadiyah, maka ucapan sahabat hujjah. Yang bukan ijtihadiyah, masalah akidah, masalah ini, kan itu. Karena nggak mungkin mereka berbicara perkara gaib tanpa apa? Tanpa ilmu dari Nabi alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, kalau ucapan sahabat menyelisih ucapan sahabat yang lain, maka ini bukan hujjah. Contohnya ini tadi. Wah. Dan siapa yang memiliki ilmu tentunya lebih diutamakan. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan dari yang menolak. Kenapa? Karena ziyadatul ilm, memiliki ilmu tambahan, kan gitu. Wah. Karena itu tadi Abu Hurairah enggak tahu bahwa Nabi pernah dalam keadaan junub dan mandinya kapan? Setelah fajar. Enggak tahu Abu Hurairah. Kemudian tahunya kapan? Ketika disampaikan. Oh ya, kemudian aku rujuk. Jelas. Walaupun ada rinciannya panjang, tapi bukan di sini pembahasannya. Kemudian yang menjadi perselisihan itu apakah ucapan sahabat ini bukan dalam permasalahan ijtihadiyah? Contohnya masalah akidah dan tidak menyelisih ucapan sahabat yang lain. Jelas di sini dia. Apakah hujjah atau tidak hujjah? Maka para ulama berselisih. Mengatakan ada yang hujjah, sebagian lagi ada yang tidak mengatakan, ada yang mengatakan bukan hujjah. Nah, maka jelas pendapat yang pertama yang sahih sebagaimana nas dari Aisyah dan Ummu Salamah. Taib. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, idza taharat al-haid qabla al-fajr wa lam taghtasil illa ba'da al-fajr. Kalau seorang wanita yang bersih dari haid sebelum terbit fajar dan dia belum mandi, ya kan? Misalnya masuk azan jam 5:10. Kemudian wanita yang haid ini jam 5 sudah bersih misalnya, tapi belum mandi. Apa yang dia lakukan? Apakah shaum atau enggak? Wadah. طيب, berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa jumlatu dhalika anna al-hukm fi al-mar'ah idza inqata'a haydhuha min al-lail kal hukmi fil junub sawa. Hukumnya sama seperti junub. Wajib dia berniat shaum dan lanjutkan shaum, kemudian mandi setelah azan, silahkan. Ini banyak wanita mungkin tidak faham, kan itu, alah haidnya masalah belum masuk fajar kan gitu, tapi hari ini udah haid atau sudah bersih, maka tidak berpuasa dia. Ini salah. Ini kesalahan jelas. Nah, maka yang wajib bagi wanita yang sudah suci, sudah tahu dia berhenti darah haidnya, walaupun dia belum mandi, maka setelah fajar dia boleh mandi dan melanjutkan shaumnya. Wajib dia berniat tentunya. Nah, kemudian permasalahan atau hadis yang selanjutnya, hadis 184 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang lupa dia dalam keadaan saum, kemudian dia makan dan minum, dia makan atau minum, maka hendaknya dia lanjutkan, dia sempurnakan saumnya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikannya makan dan minum. Taib.
Disebutkan dari riwayat yang lain, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi, karena makanan yang dia makan atau minuman yang dia minum ketika lupa dan dia dalam keadaan saum, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, pertama harus difahami, orang yang makan dalam keadaan sengaja jelas apa? Membatalkan saum. Ini yang lupa, nasiya, ya kan? Nah, perlu dibedakan antara sengaja dan lupa. Kemudian, apa hukumnya siapa yang makan atau minum ketika siang Ramadan dan dia dalam keadaan lupa? Pendapat yang pertama yang mengatakan siamnya sahih, dan ini pendapat jumhur ahli ilm. Apa dalilnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Begitu juga Allah mengatakan, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Begitu juga hadis yang kita sebutkan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw sharib falyutimma shawmah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan saumnya rusak dan batal dan wajib mengqadha. Ini ucapan Rabi'ah wa Malik dan selainnya. Apa hujjahnya? Karena kata mereka, li'anna ma la yasihhu shaum ma'a syai' min jinsihi amdan la yajuzu ma'a sahwi. Yani artinya, ketika makan dan minum dalam keadaan sengaja enggak boleh, maka dalam keadaan lupa pun enggak boleh, kata mereka. Kal jima'i wa tarkin niyah, seperti jima' dan meninggalkan niat. Taban ini masih ada perinciannya, tidak secara mutlak. Nah, طيب. Kemudian idza akala nasiyan fa dhanna annahu qad aftara fa akala amdan. Ini yang sering menjadi permasalahan. Kalau dia sedang makan dan lupa, kan gitu. Misalnya makan makan nasi. Kemudian dia teringat ketika apa? Ketika makan. Oh, ini shaum gitu. Udah Ramadan gitu ini. Ya kan? Kemudian udahlah lanjutkan. Jelas. Dilanjutkan. Dia udah sadar, kemudian dilanjutkannya. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal alaihi al-qadha, maka wajib dia mengqadha dan shaumnya itu batal. Wa huwa qaul jumhur ahli al-ilm, li'annahu ta'ammada al-akal, karena dia sengaja makan, kan gitu. Dan dia sudah sadar, sedang makan udah sadar. Al-qaul ats-tsani laisa alaihi al-qadha. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qadha baginya. وهو وجه في مذهب الشافعي والحنابلة قالوا لأنه معذور بالجهل, karena dia enggak sengaja atau diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Oleh Nabi SAW min as-salati nasiyan. Nah, thumma takallama 'amidan kan fi hadithi dzi al-yadain. Yang dekat jelas apa? Yang pertama karena dia sudah sadar. Taib. Kemudian idza akala shaim aw syariba aw jama'a jahilan bit-tahrim, madza alaihi? Kalau seseorang makan dalam keadaan berpuasa atau minum atau berhubungan badan dan dia enggak tahu hukumnya ini apa? Membatalkan puasa atau haram. Saking bodohnya, kan gitu. Betapa banyak orang di kampung-kampung atau orang-orang awam saking tak pernahnya ngaji, enggak mau belajar, enggak tahu misalnya dia hubungan badan membatalkan shaum. Naam. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama mengatakan yu'dzaru bi jahlihi, maka dimaafkan atas kebodohannya. Naam, ini pendapat Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Apa dalilnya? Ketika ayat turun, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, yani fakulu washrabu, makanlah dan minumlah, kan gitu, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Nah, yakni ini disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim ketika ayat ini turun, dia memahami benang hitam dan benang putih itu yang benar, yang benang hitam ini putih, kan gitu. Amittu ila iqal aswad wa ila iqal abyad faja'altuhuma tahta wisadati. Kemudian dia buat di bawah bantalnya.
yakni benang hitam dan benang putih. Wa ja'altu anzur fil lail fala yastabin li. Kemudian waktu mau masuk fajar, ya ini belum jelas nih, mana yang putih, mana yang hitam. Faqadautu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Masuk fajar pun kan enggak langsung nampak kalau di bawah bantalnya dibuatnya benang hitam dan benang putih, kan gitu kan? Wadih. Kan Allah menyebutkan wa kulu washrab, makanlah minumlah. Makan minum sampai kalian bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Dia pikir benang hitam dan benang putih benar-benar secara hissi. Subhanallah. Kemudian kasus ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innama dzalika sawadul lail wa bayadu an-nahar. Yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu apa? Fajar shadiq. Bukan apa? Bukan benang baju. Nah. Dan Rasulullah SAW memaafkan atau tidak menghukumi Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Wadih. Kemudian yang kedua, orang yang jahil terhadap keharaman yang membatalkan saum ini tidak diberikan uzur. Ini pendapat Hanabilah yang lebih dekat Allah alam yang pertama. Perlu perhatikan, kalau orang yang mufarrid, para ulama membedakan itu. Enggak mau menuntut ilmu, enggak mau belajar, kan itu. Tapi memang apakah ada orang enggak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan saum atau berjima, kan itu. Oke lah, mungkin ada di kampung-kampung misalnya. Tapi kalau dia sudah mengerahkan usahanya, dia udah ini, kemudian dia enggak tahu. Tapi Allah alam, mungkin sulit digambarkan ada orang yang enggak tahu, kan itu. Apalagi udah mudah sekarang, tinggal buka Google. Nah, bagi orang awam tentunya. Baik, kemudian permasalahan yang baru, hukum muntah, hukum al-qai lis-shaim. Muntah, apakah muntah di antara pembatal saum? Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada hadis yang menyebutkan man dzara'ahu al-qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa yang terjadi muntah, siapa yang muntah, maka tidak ada qada baginya. Artinya saumnya sahih. Barang siapa yang memuntahkan dirinya, yang membuat dirinya muntah, maka wajib dia mengqadha saumnya. Tabaan hadis ini para ulama menyebutkan ada illah, ada kecacatan di dalamnya, di antara Al-Bukhari, Tirmizi dan selainnya. Perlu diperhatikan, para ulama membedakan antara muntah yang tidak disengaja dan muntah yang disengajakan, ya kan? Nah, dua keadaan. Muntah yang tidak disengaja, maka sebagian ulama mengatakan ijma' itu tidak apa? Tidak membatalkan saum. Di antaranya Al-Khattabi wa Ibnu Hazm wal Baghawi wal Mardawi. Kemudian orang yang sengaja memuntahkan, bisa enggak sengaja? Bisa buat kayak gitu kan, lama-lama kan muntah, atau dia congkel-congkel apanya, tenggorokannya, kan gitu, atau apapun itu. Para ulama berselisih tentang orang yang sengaja muntah. Pendapat yang pertama mengatakan saumnya batal dan wajib diqadha, dan ini pendapat mayoritas ahli ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma', di antara Ibnu Munzir. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah qa'a, yakni pernah muntah dan aftar. Kemudian Rasulullah berbuka. Yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani wal Wadi'. Nah, sebagian lagi mengatakan, atau pendapat yang kedua mengatakan baginya qadha dan kafarah misal kafaratul akl amdan fi nahari Ramadan, wa hadha qaul al-Auza'i wa Abi Thawr wa Atha ibn Abi Rabbah. Pendapat yang ketiga mengatakan la yuftir, artinya dia tidak, atau la yufattir, bisa la yuftir atau la yufattir, tidak membatalkan saum. Yakni muntah yang disengaja tidak membatalkan saum. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, na'am, wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah
dan Ikrimah wa Rabi'ah ila akhir, wa Malik juga. Kemudian bagaimana mereka menjawab hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah muntah kemudian berbuka? Tidak menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan saum, kata mereka. Karena bisa jadi Rasulullah ketika muntah kemudian lemas badannya, enggak sanggup lagi dan berbuka. Ini taujih mereka. Nah, taib, yang rajih wallahu a'lam, mana yang lebih dekat, apakah muntah membatalkan saum atau tidak? Muntah yang disengaja, ya kan? Nah, kalau penulis di sini, penulis kitab ini di antara tulab Syekh Muqbil, beliau mengatakan yang rajih qaul tsalits, pendapat yang ketiga, yakni tidak membatalkan karena tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa muntah adalah pembatal shaum. Ini disebutkan dalam hadis pembatal shaum itu cuma 3. Apa saja? Makan, minum, jima. Wadih. Ini pembatal apa? Shaum yang disepakati, yang disebutkan dalam hadis. Kemudian hukum al-hijamah lis-shaim, hukum berbekam bagi yang shaim. Apa hukumnya? Ya kan? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yafturu al-hajim wal mahjum, yang membekam dan dibekam puasanya batal dan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ini pendapat Atha' wa Al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan selainnya. Wa Ibnu Taimiyah juga, wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Utsaimin. Kenapa disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Shaddad ibni Aus wa Thauban, disebutkan dalam riwayat aftar al-hajimu wal mahjum, yang membekam dan dibekam puasanya batal. Dan Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan hadis ini di kitab Sahihul Musnad. Beliau memandang hadis ini sahih. Akan tetapi Syekh Albani mengatakan hadis ini memiliki kecacatan. Nah, sebagian masyayikh kita, kata beliau, kalau hadis yang disahihkan Albani dan Al-Wadi'i, insyaallah enggak perlu dicek lagi kesahihannya. Yang mereka cek lagi itu biasanya hadis yang Al-Albani dan Al-Wadi'i berselisih tentang kesahihannya. Al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, al-hijama laysat mufattirah, berbekam bukan di antara pembatal saum. Ini pendapat jumhur ahli ilm dari sahabat dan tabi'in. Bahkan diriwayatkan dari 9 sahabat. Apa dalil mereka? Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrim. Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan ihram. Wahtajama wa huwa shaim. Dan Rasulullah berbekam dalam keadaan shaim. Ini keluarkan oleh Al-Bukhari nomor 1938. Begitu juga dengan Muslim, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah berbekam dalam keadaan apa? Shaim, yakni berpuasa. Kemudian bagaimana dengan hadis yang aftar al-hajim wal mahjum, yang membekam dan dibekam itu batal saumnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis ini mansukh, dihapuskan. Ini kata beliau. Kemudian dari hadis Anas, berkata Imam Bukhari, beliau menyebutkan riwayat panjang. Faqala su'ila Anas ibn Malik, ditanya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim, apakah kalian memakruhkan hijamah, yakni berbekam bagi seorang yang shaum? Qala la, yani Anas mengatakan enggak.
illa min ajli ad-dha'f, kecuali bagi orang yang ketika dibekam lemas dia. Disebabkan apa? Membuat lemas. Nah, kemudian ada hadis lagi, dua lagi maknanya sama, maka yang lebih dekat Allahu a'lam bahwa hijamah atau bekam tidak membatalkan shaum, tidak membatalkan shaum. Akan tapi menghindarinya lebih utama kan, supaya meninggalkan khilaf, menghindarinya lebih utama. Taib. Kemudian dari hijamah ini nanti dibangun hukum yang lain. Contohnya hukum al-fasd wa tashrid wa sahbid dam al-kathir min al-badan. Ada pengobatan fasdu, tahu enggak? Pengobatan fasdu itu yang diketok di sini kemudian keluar darahnya. Pernah lihat? Anda lihat pernah di YouTube, Anda tengok. Jadi kayak jarum gitu diketok, tek, kan itu nanti muncrat darah. Terus yang mengalir. Kemudian mengisap darah misalnya dengan jarum, ya kan? Mau menguji tes kesehatan. Nah, apa hukumnya? Ini hukumnya dibangun di atas hukum hijamah. Karena hijamah apa? Menghisap darah. Yang lebih tepat Allah alam sama hukumnya sebagaimana hijamah, maka tidak membatalkan shaum. Allah alam. Walaupun sebagian ulama mengatakan membatalkan shaum. Taib. Kemudian bagaimana dengan mimisan? As-shaimu idza kharaja minhu damu jurhin aw ru'afin aw dam istihadhah. Yani orang yang bersaum keluar darah dari bekas luka atau mimisan atau darah istihadhah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amma khurujud dam alladhi la yumkin al-ihtiraz minhu kadam al-istihadhah atau al-mustahadhah wal juruh walladhi yar'af wa nahwuh fala yufattir. Kata beliau, maka ini tidak membatalkan saum, yakni mimisan, darah luka, karena nggak bisa dihindari, bukan keinginan kita kan gitu. Nah, dan ini yang lebih tepat Allah alam. Sebagaimana hijamah berbekam tidak membatalkan saum, maka begitu juga dengan luka atau istihadhah dan seterusnya. Kemudian apa hukum merasai makanan, mengecek rasa makanan? Hukum tadzawuq at-ta'am lit-tabbakh wa nahwi idza kana sha'iman, bagi orang yang shaum, khususnya bagi mama-mama di rumah, ya kan? Atau tukang jualan misalnya. Nah, karena Ramadan mungkin tidak boleh makan, tidak boleh dirasain, kok kurang asin semua jualan orang, di rumah pun kurang asin. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, la ba's an yatata'am as-sha'im 'anil qidr. Enggak masalah seorang yang shaim untuk merasakan makanan dari bejana. Yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi. Dan ini yang lebih tepat, karena merasakan itu di lidah kan gitu. Jangan pula dibondot. Jangan dibondot, jangan ditelan. Sebatas di lidah kemudian diludahkan. Nah. Taib. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain disebutkan seperti menelan ludah. Kalau ludah yang sedikit dan banyak, itu lebih tepat Allah alam tidak membatalkan saum, karena bukan dari luar dia, dari dalam badan kita. Sebagian orang kan gitu, kalau berpuasa di darbu ludah karena kalau ditelan batal. Ini masyaqqah dalam hidup. Sementara Allah telah memudahkan. Nah. Kemudian rokok apa hukumnya? Nah, kemudian kalau ada yang berpuasa atau saum dia merokok, apakah batal? Kan gitu. Maka yang lebih tepat apa? Bahwa rokok ini membatalkan saum. Nah, karena ini memasukkan asap ke dalam badan. Allahu a'lam. Karena sebagian mereka mengatakan, ya ini rokok itu macam udaranya itu.
awak hirup udara, bukannya batal kata. Wadah. Ada juga disebutkan dalam hadis bahwa saum itu hakikatnya meninggalkan syahwat, kan gitu kata Rasulullah. Dan rokok di antara bentuk syahwat. Sementara Allah mengatakan di hadis qudsi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini seorang yang saum itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya dikarenakan diriku, yakni karena Allah. Taib. Kemudian siapa yang murtad? Waliyadzubillah, ketika saum apakah batal saumnya? Ya kan? Walaupun jarang ya terjadi, tapi para ulama menyebutkan gitu. Dinukilkan sebagian ulama ijma' siapa yang murtad saumnya batal. Di antara Ibnu Qudamah yang menukilkan, An-Nawawi. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, yakni kekufuran akbar, keluar dari Islam, amalanmu hancur katanya. Sampai Ibnu Qudamah mengatakan, la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'i as-shaum annahu yafsudu shaumuhu atau annahu yufsidu shaumah. Aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama siapa yang murtad dari Islam ketika dia shaum, batal shaumnya. Dan wajib bagi dia mengqadha kalau dia masuk Islam. Kemudian haid dan nifas apakah membatalkan shaum? Ajma'a ahlul ilm ala anna al-haid wan nufasa la yahillu lahum as-shaum. Naam. Para ulama sepakat orang yang haid dan nifas, yani wanita yang haid dan nifas, maka tidak halal bagi mereka untuk shaum, haram bagi mereka untuk shaum. Wa annahuma yuftirani Ramadan. Sebutkan dalam hadis, laisa idza hadat lam tusalli wa la tusum. Alaysa idza hadat, bukankah wanita yang ketika haid tidak salat dan tidak saum? Nah. Kemudian apakah boleh bagi wanita menggunakan obat untuk memberhentikan haid dalam rangka saum? Ini sering terjadi kan gitu. Khususnya orang-orang yang umrah, wanita umrah misalnya udah minum obat penahan haid. Pertama perlu diperhatikan, para ulama melarang segala sesuatu yang memudaratkan diri, karena haid itu yang sudah Allah takdirkan bagi anak wanita Adam kan gitu. Allah kataba al-haid li banati Adam. Nah, kalau obat itu tidak memudaratkannya, boleh dipakai kan gitu. Tidak memudaratkannya, terbukti enggak mudarat, maka boleh dipakai dan saumnya sah. Dan saumnya sah. La ba'sa. Ibnu Qudamah menyebutkan, la ba'sa an tashrab al-mar'atu dawa yaqta' anha al-hayd idza kana dawa' ma'rufan. Tidak mengapa bagi wanita meminum obat untuk memberhentikan haid atau menahan haid. Biasanya menahannya itu. Kalau udah terjadi biasanya susah untuk diberhentikan kan gitu. Penyakit. Biasanya sebelum haid itu mereka minum supaya enggak keluar haid. Nah. Kemudian apa hukum infus? Hukum hiqnatu atau hiqnatid dam wal ibar al-mughadhiya lis-sha'im. Nah, pertama perlu didudukkan permasalahan ini. Infus ini apakah kedudukannya seperti makanan dan minuman? Ya, ini bisa buat kuat, iya kan? Bisa nggak sebulan orang tanpa makan dan minuman digantikan dengan infus? Bisa. Setahun? Bisa. Seumur hidup? Bisa. Hah? Iya kan? Nah, berarti kedudukannya seperti makanan dan minuman. Ini ilahnya kata para ulama. Maka siapa yang melakukan ini, dia telah seolah-olah makan dan minum. Allahu a'lam. Yang kata para ulama batal saumnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat pertama beliau mengatakan batal karena ini kedudukan infus ini bagaikan makanan dan minuman. Kemudian beliau rujuk. Beliau memandang bahwa infus ini bukan makan dan minum,
hakikatnya, karena orang nggak mampu makan dan minum kalau hanya berinfus saja. Ini kata beliau. Tapi yang lebih tepat, Allahu a'lam, sebagaimana kita sebutkan bahwa infus itu hukumnya menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Kemudian bagaimana dengan obat asma? Dawa'ur rabu, hal yuftir atau yufattir? Berkata Syekh Al-Bassam, amma dawa'ur rabu alladhi yastanshiquhu al-marid fayasilu ila ri'ataini an tariqi al-qusbah al-hawaiyah la ila al-ma'dah wa laysa aklan wala shurban wala shabihan bihima wa innama huwa shabih bima yaqdir fil ihlil. Nah, kata beliau di antara fatwa Lajnah Daimah juga, walladhi yadhhar adam al-fitr biistimali hadha ad-dawa istinshaqan, yang lebih jelas itu tidak membatalkan. Nah, masih ada banyak permasalahan yang lain, permasalahan kontemporer yang dibangun di atas perkara ini. Allahu a'lam. Enggak bisa kita sebutkan, ada banyak, panjang. Nah, ada pertanyaan? Nah. Iya, oksigen ini. Insyaallah enggak membatalkan. Tadi kita baru sebutkan fatwa Lajnah Daimah, alladhi yadhhar adam al-fitr biistimali hadha ad-dawa istinshaqan, yang lebih tampak dan jelas bahwa menggunakan alat ini dengan dihirup istinsyaq, ya kan, itu tidak membatalkan. Karena kata mereka, lima taqaddama min annahu laysa fi hukmil akli wala syurb biwajhin minal wujuh, bagaimanapun keadaan itu bukan makanan dan minuman. Nah, wadih, maka tidak apa? Tidak membatalkan. Ini juga pendapat Syekh Ibn Utsaimin. Min dawa'i ar-rabu ghaz laysa fihi illa hawa, kan gitu kata beliau, fa hadza la yufattir wa la yufsid as-shaum. Nah, dan ini juga kemudahan kan gitu, karena mungkin sebagian orang memang kena asma, macam mana dia mau shaum? Enggak bisa berarti. Sementara asma bisa jadi penyakit yang memang enggak bisa dihilangkan. Memang begitulah keadaan dia. Aywa. Nah, penyakit anabolik ya kalau nggak salah. Maksudnya kayak asam lambung kan gitu, bukan langsung bisa hilang kayak demam langsung gitu. Atau bisa dikatakan penyakit la yurja bur'uhu. Ya, ini mungkin nggak bisa lagi, ada harapan sehat dari asma kalau udah kena kan gitu. Walaupun bisa hilang tapi susah, sangat-sangat susah. Nah, ada pertanyaan lagi? Khalas. Nah, itu jadi kita lewatkan permasalahan itu. Kalau siapa yang istinsyaq kemudian dia masuk tertelan tanpa disengaja, yang lebih tepat tidak membatalkan. Yang lebih tepat tidak membatalkan, karena itu tadi enggak sengaja kan gitu. Kecuali istinsyaqnya pakai teh manis dingin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.